Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari terakhir media sosial diramaikan dengan tagar atau tanda pagar Indonesia terserah. Ungkapan Indonesia terserah adalah ungkapan yang mengandung makna yang paradoks, yang bertolak belakang. Di satu sisi, kata terserah bisa mengandung arti kepercayaan yang penuh kepada lawan bicara. Misalnya saja, kalau saya meyakini seorang sahabat bahwa apa yang dia putuskan akan mendatangkan kebaikan, keputusan apapun itu, maka saya bisa mengatakan terserah saudara. Tapi kata terserah di sisi lain juga mengandung makna yang negatif. Ketika saya merasa bahwa nasihat sudah tidak lagi mendatangkan manfaat dan tidak akan memberikan pengaruh apa-apa, maka saya bisa berkata terserah kamu saja. Nah, kalau kita melihat kondisi sosial saat ini, maka rasa-rasanya ungkapan Indonesia terserah itu lebih mendekati kepada makna yang kedua. Oleh para psikolog, bahkan dikatakan bahwa ungkapan seperti itu adalah ungkapan yang menunjukkan perilaku pasif agresif, ketidaksetujuan, akan tetapi tidak lagi ketidaksetujuan itu diucapkan dengan kata-kata yang frontal, tapi dengan sikap, kalaupun berkata-kata itu di belakang orang yang dituju dengan kalimat tersebut. Nah, pertanyaannya, saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagai seorang muslim, bolehkah kita merasa kecewa, merasa putus asa ketika melihat kondisi, suasana tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Kecewa adalah sesuatu yang sangat manusiawi ketika mendapati kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Namun, seorang muslim tidak boleh larut dalam kecewaan, apalagi sampai membuat ia putus asa, bersikap apatis, hanya mementingkan diri sendiri, lalu kemudian tidak lagi memperdulikan lingkungannya, tidak lagi memperdulikan masyarakatnya. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Abu Hisham al-Ash'ari, "Mengapa engkau tidak berusaha untuk mengubah atau menegur orang yang melakukan kemungkaran?" Sahabat tadi menjawab, "Saya membaca firman Allah di dalam Al-Quran." Pada surah Al-Ma'idah ayat 105 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri. Orang-orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian selama kalian mendapatkan petunjuk. Hanya kepada Allah saja tempat kembalimu. Lalu dia akan memberitahu kepada kalian terhadap apa yang telah kalian lakukan. Rasulullah SAW kemudian menegur dengan keras. Tidak seperti itu cara memahami ayat ini. Ya. Engkau akan selamat apabila sudah melaksanakan ajaran agama ini, dapat hidayah. Maka pada saat itulah kesesatan orang yang sesat tidak akan lagi membahayakanmu. Begitu juga sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, pernah menyampaikan khutbah di hadapan kaum muslimin. Setelah memuji Allah, menyanjung Allah, lalu kemudian beliau berkata, "Innakum taqra'una hadhil ayah wa tada'unaha ala ghairi mawdi'iha." Sesungguhnya kalian telah membaca ayat ini. Dibacakanlah surah Al-Ma'idah 105 tadi. Namun kalian telah menempatkan ayat ini bukan pada tempatnya. Sesungguhnya saya mendengar, kata Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'au al-munkara wa la yughayyirunahu awsaqallahu ayyummahumullahu bi'ikabihi." Apabila mereka telah melihat satu kemungkaran dan tidak berusaha untuk mengubahnya, maka hampir-hampir Allah mendatangkan siksa
yang bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita singkirkan rasa kecewa tersebut, kita buang jauh-jauh keputusasaan itu, dan mari kita bangkit. Para tokoh-tokoh agama, bimbinglah selalu umat ini dengan pencerahan-pencerahan. Berikanlah mereka semangat, kekuatan, dan motivasi. Para pemimpin, para penguasa, laksanakanlah tugas kepemimpinan itu dengan baik. Uruslah rakyat ini, tunaikanlah hak-hak mereka. Dan kita sebagai masyarakat, mari kita senantiasa mendengarkan arahan-arahan, nasihat-nasihat dari para tokoh-tokoh agama, dari para alim ulama kita. Dan mari kita mentaati para pemimpin kita selama apa yang diperintahkan bukan dalam kemaksiatan. Dan ketika ada yang menyimpan dari kebenaran, maka jangan segan-segan untuk memberikan nasihat yang didasari atas dasar cinta. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi ungkapan Indonesia terserah sebagai bentuk dari kekecewaan dan keputusasaan. Kita ganti dengan ungkapan berjuang sampai titik akhir. Mari berjuang sampai titik akhir. Allahu Akbar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.